Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Laura Lumiana Nabila dengan NIM 250702600098. Pernahkah kalian berpikir bagaimana oksigen dan nutrisi yang kita peroleh dari makanan bisa sampai ke seluruh tubuh? Bagaimana jantung dapat mengirim darah hingga ke ujung jari kaki dan kembali lagi? Semua proses luar biasa itu terjadi berkat sistem kardiovaskuler khususnya pembuluh darah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah, jenis-jenisnya, serta perannya yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pembuluh darah adalah saluran yang berfungsi mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Mengapa tubuh membutuhkan pembuluh darah? Bayangkan jika tubuh kita adalah sebuah kota besar, maka jantung berperan sebagai pusat distribusi, sedangkan pembuluh darah adalah jalan raya menghubungkan seluruh wilayah. Tanpa pembuluh darah, oksigen dan nutrisi tidak akan sampai ke organ-organ tubuh. Oleh karena itu, pembuluh darah memiliki beberapa fungsi penting, yaitu mengedarkan oksigen dan nutrisi, mengangkut karbon dioksida, dan zat sisa metabolisme, membawa hormon, menjaga suhu tubuh, serta membantu sistem pertahanan tubuh melawan penyakit. Manusia memiliki sistem peredaran darah tertutup dan ganda. Disebut ganda karena dalam satu kali peredaran, darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Peredaran darah kecil terjadi dari jantung menuju paru-paru dan kembali lagi ke jantung untuk melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Sedangkan peredaran darah besar terjadi dari jantung menuju seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung untuk mendistribusikan oksigen serta nutrisi. Disebut peredaran darah tertutup karena darah selalu mengalir dalam pembuluh darah dan tidak keluar ke rongga tubuh. Selanjutnya ada macam-macam pembuluh darah. Yang pertama ada arteri atau pembuluh nadi. Arteri bertugas membawa darah keluar dari jantung menuju seluruh tubuh. Karena menerima tekanan yang kuat dari pompa jantung, dinding arteri sangat tebal, kuat, dan elastis. Contoh arteri terbesar adalah aorta yang berfungsi menyalurkan darah kaya oksigen ke seluruh tubuh. Yang kedua, ada arteriole. Arteriole berfungsi mengatur jumlah darah yang akan masuk ke jaringan tubuh. Pembuluh ini dapat menyempit maupun melebar sesuai kebutuhan tubuh. Selanjutnya ada kapiler, yaitu pembuluh darah paling kecil di dalam tubuh. Meskipun ukurannya sangat kecil, kapiler memiliki peran yang sangat penting karena disinilah terjadi pertukaran oksigen, nutrisi, karbon dioksida, dan zat-zat lainnya antara darah dan sel tubuh. Kapiler ini dapat diibaratkan sebagai tempat transaksi antara darah dan jaringan tubuh. Setelah melewati kapiler, darah akan masuk ke venul. Venul merupakan pembuluh darah kecil yang bertugas mengumpulkan darah dari kapiler untuk kemudian dialirkan menuju vena yang lebih besar. Jenis pembuluh darah yang terakhir adalah vena atau pembuluh balik. Vena ini berfungsi membawa darah kembali ke jantung. Berbeda dengan arteri, vena memiliki dinding yang lebih tipis dan dilengkapi katup untuk mencegah darah mengalir ke arah yang salah. Contoh vena terbesar adalah vena cava superior dan vena cava inferior. Jika diurutkan, perjalanan darah dalam tubuh berlangsung berawal dari jantung, arteri, arteriole, kapiler, venul, vena, dan kembali lagi ke jantung. Kerjasama kelima jenis pembuluh darah ini memastikan seluruh sel tubuh mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Jantung memiliki beberapa pembuluh darah besar yang sangat penting. Aorta membawa darah kaya oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Vena cava superior dan inferior membawa darah dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Truncus pulmonalis membawa darah menuju paru-paru untuk mendapatkan oksigen. Sedangkan vena pulmonalis membawa darah yang telah kaya oksigen dari paru-paru kembali ke jantung. Darah yang mengalir di dalam pembuluh darah terdiri dari plasma darah dan sel-sel darah. Plasma darah ini berfungsi sebagai media pengangkut zat-zat penting, sedangkan sel darah tersendiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit yang masing-masing memiliki fungsi berbeda.
Sel darah merah atau eritrosit mengandung hemoglobin yang berfungsi mengikat oksigen. Sel ini bertugas mengantarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Jika jumlah eritrosit atau hemoglobinnya itu kurang, seseorang dapat mengalami anemia. Leukosit atau sel darah putih merupakan pasukan pertahanan tubuh. Leukosit berfungsi melawan bakteri, virus, dan berbagai kuman penyebab penyakit sehingga tubuh tetap sehat. Meskipun sangat penting, sistem peredaran darah juga dapat mengalami gangguan. Beberapa di antaranya adalah hipertensi, hipotensi, anemia, leukemia, varises, hemofilia, talasemia, hingga pengerasan pembuluh darah atau sklerosis. Oleh karena itu, menjaga pola makan sehat, berolahraga secara teratur, dan menghindari kebiasaan buruk sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem peredaran darah. Kesimpulannya, pembuluh darah merupakan bagian penting dari sistem kardiovaskuler yang berfungsi mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Terdapat 5 jenis pembuluh darah yaitu arteri, arteriole, kapiler, venul, dan vena. Masing-masing memiliki peran yang berbeda, namun saling bekerjasama untuk menjaga kehidupan manusia.